Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda yang luar biasa, kali ini kita akan mencoba mengupas tentang gender and domestic violence atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ada 4 bentuk kekerasan yang biasa terjadi dalam keluarga. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua adalah kekerasan psikis, yang ketiga adalah kekerasan seksual, dan yang keempat adalah penelantaran ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik? Kekerasan fisik adalah yang kekerasan atau yang mencederai, baik laki-laki atau perempuan, baik suami, istri ataupun anak yang mengalami tindak kekerasan yang mencederai, itu disebut dengan kekerasan fisik. Lalu kemudian ada kekerasan psikis ya, kekerasan mental di mana ada hinaan, ucapan, kata-kata atau sikap yang merendahkan yang membuat laki-laki atau perempuan ataupun anak terintimidasi, itu adalah kekerasan psikis. Lalu kemudian ada kekerasan seksual. Mungkin ada pertanyaan, bukankah dalam rumah tangga yang didasari dengan pernikahan seksualitas itu sudah halal? Kenapa bisa terjadi kekerasan seksual dalam keluarga? Beberapa kasus menunjukkan ada banyak tindakan paksaan dalam hubungan seksual dalam keluarga. Beberapa orang bertanya, apa mungkin itu terjadi? Tetapi faktanya itu terjadi dalam kasus yang didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ataupun kasus lembaga-lembaga layanan lainnya di Indonesia. Ada banyak kasus dalam keluarga di mana terjadi kekerasan seksual oleh pasangan, dan ini beragam bentuknya. Kemudian yang terakhir adalah kekerasan penelantaran ekonomi ya. Secara regulatif dan norma bahwa suami adalah pencari nafkah yang harus menafkahi keluarga, tetapi banyak suami ataupun ayah yang kemudian mengabaikan keluarganya, menelantarkan keluarganya, baik karena kemudian menikah lagi ataupun memang karena hal-hal lain yang membuat dia tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini disebut dengan penelantaran ekonomi, dan kasusnya cukup tinggi. Ada banyak suami yang kemudian meninggalkan istrinya tanpa memberi nafkah, sehingga kemudian ada banyak perempuan ataupun istri yang menggugat cerai karena situasi ini. Nah, kekerasan gender yang terjadi dalam keluarga ini dalam banyak kajian itu ditemukan akar masalahnya adalah disebabkan oleh budaya patriarki, di mana dalam budaya patriarki ada standar nilai dan norma yang dilekatkan kepada laki-laki, di mana laki-laki mendapat kedudukan yang istimewa, dan itu mempengaruhi mindset dan pemikiran baik laki-laki dan perempuan, sehingga dalam banyak kasus ditemukan bahwa ketika perempuan bertindak tidak sesuai dengan apa yang dinormakan dalam budaya patriarki di masyarakat, maka kemudian perempuan itu dianggap melanggar kodratnya. Contoh, ada banyak suami yang kemudian melaporkan menceraikan istrinya karena dianggap istrinya tidak becus. Kata tidak becus kemudian diterjemahkan tidak pandai masak, malas mencuci, kemudian tidak mengurus anak. Ada banyak kasus kemudian ketika anak melenceng atau kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, lalu kemudian istri yang dipersalahkan karena dianggap itu adalah tugas istri. Anggapan kemudian norma yang kemudian menempatkan istri dengan peran-peran itu adalah berangkat dari konsep gender yang salah, dan ini yang sekarang harus kita lihat sebagai sebuah realitas ataupun masalah bersama yang harus kita dorong untuk kemudian bisa dirubah. Karena keluarga dalam konsep Islam adalah keluarga itu adalah tempat di mana baik suami istri itu mendapatkan ketenangan, mendapatkan pergaulan yang ma'ruf, pergaulan yang saling menyenangkan satu sama lainnya. Nah, di mana ada seseorang yang tertekan dalam relasi itu, maka ini menjadi situasi yang tidak nyaman bagi perempuan khususnya yang sering terjadi. Nah, domestic violence inilah yang paling banyak terjadi dan sering sekali tidak terdeteksi, dan ini yang harus sama-sama kita kuatkan supaya domestic violence itu menjadi sesuatu yang dihindari bersama.
keluarga yang punya relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan itu akan lebih produktif, baik laki-laki dan perempuan itu sama-sama bisa berkarya. Tetapi keluarga di mana relasi gendernya tidak setara, di mana perempuan itu dianggap underbound, inferior, maka banyak perempuan yang kemudian menjadikan rumahnya seperti sesuatu yang sangat menyiksa. Dan ini yang sangat tidak kita inginkan. Maka domestic violence itu menjadi agenda bersama, menjadi agenda dunia, bagaimana kemudian membangun keluarga dengan kehidupan relasi gender yang setara. Mudah-mudahan sahabat muda bisa membangun keluarga dengan relasi gender dalam keluarganya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.